Apa kabar hari ini? Baik anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu supaya kegiatan kita lebih barokahnya, mari kita awali dengan berdoa secara bersama. Tapi dalam hal ini saya minta salah satu di antara kita untuk pimpin kita berdoa. Siapa yang bersedia? Oke, silakan. Nak. Kita berdoa dimulai. Ayat 1 sampai 10. Kepada adik-adik sekalian yang ada bawa Al-Qurannya, dipersilakan untuk buka di atas meja. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Atau yang punya aplikasi di HP-nya silakan dibuka ya. Oke, baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi
Amtriana Melandin, Hadir Ustaz. Ahmad Sarif, Hadir Ustaz. Amal Marzuki Kasim, Hadir Ustaz. oke, Anissa Budi Amara, Hadir Ustaz. Aryuni, Hadir Ustaz. Atika Farah, Hadir, Fadila, Ustaz. Latif, hadir ya? Ya. Azam Muyassar, Hadir Ustaz. Burhanuddin Arasrif, Hadir. Zira Sabita Nazura, Hadir Ustaz. oke, Dewi Cinta Bitokan, Hadir Ustaz. ya semangat ya. Fadil Alam Animsa Aukoli, Hadir Ustaz. oke, Linda Ramadhani, Hadir Ustaz. dan Hafiza Abu Bakar. Hafiza mana? Hadir sekolah. Hadir. Sakit ya atau keterangannya apa? Tanpa keterangan. Tanpa keterangannya. Ya. Hafiza Abu Bakar ya. Ya. Yang berikut Hafiza Ummu Hafsari Samsudin, Hadir Ustaz. Ilham Purnama Putra, Hadir Ustaz. Hairun Nisa, Hadir Ustaz. Muhammad Abid. Izin masih izin ini ya. Terus Muhammad Bilis, Hadir Ustaz. ya. Nahya Mamdulatul Karimah. Hadir Ustaz. Ini namanya ini bagus sekali. Naifa Zeza Mahdia. Apa keterangannya? Bayu, ya. Nuriski, Hadir Ustaz. Asma, Hadir Ustaz. Nurul Syahiuda, Sahbuda. Hadir Ustaz. Sorry, Nurul Suhada. Rapanda Silvi Abika. Hadir Ustaz. Sarul Ramadan, Hadir Ustaz. Sarsa Azhara. Sudah. Kita sekolah ya, kita cari ya. Saskia, Hadir Ustaz. Ummu Halimatus Sadia. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita dan langkah-langkah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, ada tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini bagaimana peserta didik itu dapat menjelaskan bukti kebenaran Al-Quran secara benar. Ya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kita agar peserta didik dapat menjelaskan isi pokok kandungan Al-Quran secara benar. Ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita agar peserta didik dapat menjelaskan perbedaan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya Ustaz juga ingin menjelaskan kepada adik-adik sekalian bahwa langkah-langkah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini seperti biasa. Pembelajaran ini namanya pendekatan saintifik. Ya, saintifik itu 5M: mengamati, ya, menanya, mengasosiasi, mengkonfirmasi. Ya, ini pendekatan saintifik. Jadi langkah pembelajaran kita hari ini seperti biasa, adik-adik sekalian, seperti pertemuan sebelumnya. Nanti sebentar itu Ustaz akan menampilkan gambar. Silakan semua adik-adik sekalian mengomentari gambar yang saya akan tampilkan. Ya. Yang kedua, sebentar adik-adik sekalian juga akan menyimak video pembelajaran. Video yang terkait dengan materi tentang bukti kebenaran Al-Quran. Jadi sebentar kita akan ambil. Setelah itu sebentar juga Ustaz akan mengarahkan adik-adik sekalian duduk berdasarkan kelompoknya. Nanti lalu saya akan bagikan LKPD-nya. LKPD itu dalam bentuk kertas manila yang saya sudah siapkan. Nanti saya akan kasih artikel tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Nanti perintahnya di situ, carilah ayat Al-Quran. Ya, carilah ayat Al-Quran yang memperkuat bukti-bukti itu.
Nanti cari di Google, ya, misalnya tentang Firaun, ya. Ternyata sudah jutaan tahun yang lalu itu sudah diceritakan atau sudah digambarkan dalam Al-Quran, ya. Ya, kemudian bagi kita umat sekarang ini peristiwa masa lampau itu menjadi pelajaran, ya. Kemudian ada satu fenomena bahwa di laut benua Amerika itu di bawahnya itu ada gunung berapi di bawah dasar laut, ya. Sebelum peneliti sudah menemukan hal itu, Al-Quran sudah menjelaskan sudah jauh-jauh sekali, ya. Artinya sudah waktu sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu sudah tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan, ya. Nah ini adalah bukti-bukti menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Ini yang harus ada di sekalian, nanti kita akan cari dasarnya kejadian-kejadian itu, ya, disesuaikan dengan ya. Oke, ada di sekaliannya. Oke, terus nanti setelah itu diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok nanti akan dipresentasikan seperti kemarin. Baik ya, sekarang kita akan langsung pada kegiatan mengamati gambar. Ini apa ini? Al-Quran. Sudahkah kita mengamalkannya? Sudahkah kita sering membaca Al-Quran? Sudah. Mudah-mudahan ya. Bagaimana perasaannya ketika kita membaca Al-Quran? Senang ya? Oke. Gambar yang kedua apa ini? Gimana? Silakan komentar. Ayo yang lain, yang laki-laki boleh saya dengar suaranya. Bayu, Lilis, Azam, apa ini komentarnya? Bisa tidak dong? Ya, gunung berapi. Ini berada di bawah dasar laut. Itu kan secara logika itu kan tidak masuk akal. Api saja kena air itu pasti tidak padat. Tapi jauh-jauh hari sudah ratusan tahun Al-Quran sudah menjelaskan, ya. Atau ada yang berpendapat lain? Nah, ini juga sama. Apa ini? Di dasar laut. Gunung berapi yang berada di bawah. Oke. Yang
menyimak bersama video pembelajaran. Kapalnya bingung. Mereka cerita betapa hebatnya kejadian terjamparnya kapalnya bingung setelah banjir bandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 39 yang artinya, hari bersamalah airmu dan hari langit hujan berhenti-henti dan air pun disedotkan. Cerita pun diselesaikan dan bangsa itu berlabuh di atas bukit di tempat yang tinggi. Dan dikatakan bila salah orang-orang yang soleh, lalu memiliki pengetahuan berprinsip lalu tentang keberadaan kapal Nabi tersebut. Salah satu profesor asal Istanbul, Al-Qaidali, yang mengatakan bahwa banjir pada masa Nabi Nuh bukanlah mitos belaka. Kejadian air bah itu benar-benar terjadi. Dan salah satu situs yang diyakini sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terdapat di pegunungan Al Turki yang berdekatan dengan perbatasan Irak. Laut di belakang sahabat Muhammad, salah satu perjuangan Nabi Musa adalah dapat menyeberangi Lautan Merah. Dikisahkan Nabi Musa menyeberangi Lautan saat lebaran karena engkau mulut batal menghabisi terjadi Firaun. Lalu Tuhan pun berkata kepada Musa, tidak akan membelah lautan sehingga Musa dan pengikutnya melarikan diri. Dan tentang Firaun sedang berlautan ketika akan mengejar Nabi Musa. Hal ini pun telah dibuktikan dengan beberapa penemuan ilmiah seperti ditemukannya bangkai laut dari Laut Merah pada tahun 1988 silam. Selain bangkai roda tersebut di tempat yang sama juga ditemukan beberapa bangkai lautnya yang diduga merupakan pasukan Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Sahabat beriman, itulah dia 10 bukti kebenaran bahwa Al-Quran kitab suci bukan fiksi. Kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran ini pun telah dibuktikan secara ilmiah. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah informasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa supportnya dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Sekarang coba siapa yang bisa memberikan komentar terhadap video tadi? Saya. Oke, saya beri kesempatan untuk teman kita dulu. Ayo, silakan. Tumbuhan. Tumbuhan itu dijelaskan dalam Quran surat Quran apa? surah Al-Isra ayat 44. Oke, lanjut. Yang berikut siapa lagi yang mau komentar? Dua air. Dua air di bawah laut. Tidak Ustaz, dua air. Dua air. Oke, terus apa itu dua air? Ayo. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Dijelaskan dalam surat apa? Surah Ar-Rahman ayat 19. Betul kan? Betul.
dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat. Kenapa Firaun membenci Nabi Musa? Ya. Sangat membenci kepada Nabi Musa. Karena ajaran Nabi Musa bertentangan dengan ajaran Firaun. Tanggal berapa? Pada tanggal berapa Elliot Smith mendapat izin untuk membuka kembali Firaun? Ayo. Pada tanggal 8 Juli 1908. Kenapa dan Firaun cuma sampai Firaun bisa utuh sampai sekarang? Karena diimunisasikan. Tidak alasan yang lebih ini. Sebagai kenapa? Kenapa diawet atau kenapa sampai hari ini masih utuh? Ini kan sudah dijelaskan dalam ayat tadi. Untuk apa itu? Kalimantan. Ya. Bukan itu jawabannya. Supaya menjadi pelajaran untuk manusia-manusia. Bumi juga tidak rela menerima dia. Yang kedua, dia mau sebagai pelajaran bagi umat-umat sekarang. Oke ya? Apa? Apa arti dari kufur? Kafir, kafir. Ya. Selain kafir, apa lagi? Murtad. Oke, sekarang Karena tidak ada lagi kelompok yang ingin mengajukan kepada kelompok lain. Mereka akan menentukan. Anak-anakku, setelah kita mengamati gambar, kemudian menyimak video pembelajaran, ayo kita diskusi dan presentasi. Ya, sebelum kita akhir pertemuan kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai kesimpulan dari mata-mata hasil diskusi, hasil kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah seperti yang sudah adik-adik lakukan diskusi tadi, ya, beberapa bukti-bukti tentang fenomena alam yang sudah dijelaskan sudah jutaan tahun yang lalu. Al-Quran sudah menjelaskan tadi, ya. Misalnya yang pertama itu satu di dasar laut yang gelap, ya. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa situasi yang terjadi di bawah dasar laut itu adalah suasana. Perlu saya sampaikan sebagai bukti-bukti itu, ya, ada beberapa isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu dijelaskan secara garis besar ada 6 isi kandungan. Yang
membahas tentang muamalah. Muamalah itu artinya hubungan manusia. Bagaimana kita hidup berdampingan tetangga, menghargai dan menghormati orang lain, ya, itu namanya bermuamalah. Hubungan baik dengan sesama manusia, dengan alam atau dengan lingkungan. Yang berikut, Al-Quran juga menjelaskan tentang ibadah. Isi kandungan yang terdapat dalam Quran itu ada tentang ibadah, akan perintah Allah SWT. Yang ketiga, yang keempat, Al-Quran juga menjelaskan tentang akhlak karimah, akhlakul karimah, akhlak terpuji. Ya. Terus yang berikut, tarik. Ya, tarik tadi itu Al-Quran itu berisi tentang sejarah-sejarah umat-umat terdahulu. Seperti Fir'aun itu Allah itu sengaja mengutuhkan jasad Fir'aun itu agar manusia atau umat pada kehidupan selanjutnya mengambil pelajaran dari peristiwa Fir'aun. Ya, pelajaran bagi umat sekarang. Ternyata dulu ada yang namanya Raja Fir'aun. Ya, itu yang namanya dalam Al-Quran namanya Torik. Berisi Torik itu artinya sejarah umat-umat terdahulu agar dijadikan pelajaran bagi umat. Tentang syariat. Ya, syariat bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah, hubungan baik dengan orang lain, ya, cara beribadah yang baik. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya sampaikan, ada 6 isi kandungan di dalam Al-Quran. Perintah yang pertama berisi tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga bermuamalah, yang keempat akhlak karimah, yang kelima torik. Torik itu memisahkan, menceritakan dijadikan pelajaran bagi kita semua. Yang terakhir itu adalah syahid sebagai mukjizat. Ya, Al-Quran ini sebagai mukjizat atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran itu memiliki keistimewaan dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya itu? Kemudian Al-Quran itu keasliannya masih terjaga sampai hari ini. Tidak bisa dikotori oleh akal-akal manusia. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah, dan itu Allah sendiri yang memelihara, menjaga Al-Quran itu sendiri. Ya. Kemudian kelebihan Al-Quran dibanding kitab lain dari segi keindahan bahasanya. Ya. Bahasanya luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi. Kelebihan yang lain, misi dakwah Al-Quran, ya, dia bersifat universal. Al-Quran itu berlaku masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Ya, peristiwa yang akan datang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Peristiwa masa lampau juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Manalah mungkin Nabi Muhammad itu bisa mengarang Al-Quran, sementara Nabi Muhammad itu adalah seorang apa? Ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak baca, tidak bisa menulis. Adakah manusia bisa mengarang kitab orang tidak bisa baca dan menulis? Tidak ada kan? Ya. Bukan berarti Nabi itu orang bodoh, tidak. Allah memberikan kebesaran, menunjukkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Kemudian bukti yang lain, ya, Al-Quran adalah firman Allah SWT. Zaman Nabi Musa, kemudian Raja Fir'aun. Itu kan Nabi Muhammad belum ada, ya. Itu jedanya itu bukan 1-2 tahun. Pertanyaan, dari mana Nabi Muhammad mengetahui kisah Fir'aun dan Musa? Kalau bukan dari firman Allah. Kemudian dari mana seorang peneliti tadi
pertemuan dua air yang tawar tetapi tidak menyatu. Ya, itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ada sekalian, mari kita amalkan Al-Quran. Oh, sampailah kita di pembelajaran kita hari ini untuk mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita doa secara bersama. Dan dalam hal ini kita minta salah satu pendidik untuk memimpin doa penutup dari kegiatan pembelajaran kita. Ingat, minggu depan kita akan membahas tentang materi mukjizat dan kejadian luar biasa. Kepada yang berminat untuk doa silakan.